Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini alhamdulillah saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi di materi coaching. Saya Rahayu MPD, saya dari CGP Angkatan keempat, KCD Wilayah 11, Provinsi Jawa Barat. Beberapa pengertian mengenai coaching tentunya banyak. Salah satu di antaranya adalah coaching adalah merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana coach harus bisa memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, belajar dari diri, dan tentunya bertumbuh dari pribadi. Ini disampaikan oleh tren tahun 1999. Kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya, coaching tentunya membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Bentuk kemitraan bersama klien coaching untuk memaksimalkan potensi dan profesional yang dimilikinya melalui proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching tentunya akan menggali potensi yang ada pada diri coachee sehingga dia menemukan solusi atas permasalahan yang timbul dari apa yang dia hadapi. Itu didapat daripada kelebihan-kelebihan yang pernah ia alami, pernah ia rasakan di dalam memecahkan permasalahannya sendiri. Selanjutnya, International Coach Federation memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach. Satu di antaranya adalah seorang coach harus memiliki keterampilan membangun dasar proses coaching itu sendiri. Yang kedua, seorang coaching tentunya harus memiliki keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi, dan terakhir, seorang coaching tentunya harus memiliki keterampilan memfasilitasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita bisa membedakan antara, di modul ini kita pelajari juga perbedaan antara coaching, konseling, dan mentoring dalam konteks pendidikan. Salah satu di antaranya adalah di aspek tujuan. Coaching tentunya memiliki tujuan mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Sementara kalau dilihat tujuan dari mentoring, di antaranya adalah membagikan pengalamannya untuk membantu mentor untuk pengembangan diri. Sementara konseling, tujuan daripada konseling adalah membantu konseling untuk memecahkan masalah. Selanjutnya dari aspek hubungan, coaching tentunya memiliki kemitraan yang setara dengan coachee itu sendiri yang mengambil keputusan. Coachee hanya mengarahkan saja, coachee lah yang membuat keputusan sendiri. Selanjutnya, kalau dilihat dari mentoring, seorang mentoring memiliki hubungan antara seorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tip bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan, mencapai sesuatu. Selanjutnya, konseling, hubungan antara seorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuan. Konselor bisa saja langsung memberikan solusi. Terakhir, perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling. Dari aspek keahlian, seorang coach bisa saja seorang yang ahli, guru, teman,
atau mungkin rekan kerja. Sementara seorang mentoring adalah seorang yang berpengalaman dalam bidangnya. Terakhir, konseling adalah dari aspek keahlian dialah adalah konselor. Seorang konselor tentunya seseorang yang ahli di dalam bidangnya. Secara umum, modul koneksi antar materi di materi ini, secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai proses meneruskan informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan media, tulisan, atau mungkin tanda peraga. Ada 4 unsur yang mendasari prinsip-prinsip komunikasi. Satu diantaranya adalah hubungan saling mempercaya. Yang kedua, hubungan data yang benar. Yang ketiga, komunikasi harus bertujuan untuk menuntun para pihak untuk melakukan optimalisasi potensi yang ada pada dirinya. Dan terakhir, rencana tindak lanjut rencana aksi dalam setiap komunikasi antara coach dan coaching. Selanjutnya, 4 aspek berkomunikasi yang perlu kita pahami dan kita latih untuk mendukung praktek coaching kita, sekolah maupun dimanapun kita ada. Satu diantaranya adalah kita harus memiliki teknik komunikasi yang asertif. Komunikasi yang asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif, karena dalam komunikasi asertif ada pencapaian bersama, ada kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Beberapa tips yang dapat kita lakukan sebagai coaching diantaranya adalah menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Komunikasi asertif, seorang komunikator yang asertif tentunya akan menghormati lawan bicaranya. Selanjutnya, yang kedua, pendengar yang aktif. Seorang coach yang baik akan mendengar lebih banyak dan kurang berbicara. Dalam sesi coaching, kita perlu fokus bahwa pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yaitu bisa murid, bisa teman sejawat, dan sebagainya. Beberapa teknik mendengarkan aktif sehingga kita mampu menangkap perasaan-perasaan yang disampaikan oleh coachee. Memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan, tunjukkan bahwa kita mendengarkan, bahwa kita menanggapi perasaan dengan tepat. Ada sesi-sesi frase bertanya dan ada sesi-sesi menjawab tentunya. Selanjutnya, umpan balik positif. Umpan balik dalam coaching tentunya bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Coachee memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Dalam penerapan metode Tirta, salah satu metode coaching untuk konteks pendidikan, Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting sekali untuk mengingatkan tujuan coaching, yaitu untuk memelejitkan potensi murid, potensi yang ada pada teman sejawat kita, agar menjadi lebih merdeka. Mulai model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktek coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Tirta, kepanjangan dari T-nya tujuan, D-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan TA-nya adalah tanggung jawab.
Dari segi bahasa, tirta berarti air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka. Biarlah ia mengalir lepas hingga ke hilir, menempuh potensi yang ada pada dirinya. Sebagai seorang guru, kita memiliki tugas untuk mengajar, menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Bertanya efektif dalam konten coaching tentunya merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu, bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan, namun pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin dalam bentuk yang terpikirkan sebelumnya, bahkan yang belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi, nilai, dan diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi dirinya. Koneksi antar materi di modul ini kita juga mempelajari tentang modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kesiapan murid dalam belajar, yang kedua minat dan profil murid. Ketiga aspek tersebut dapat ditelusuri dari murid, salah satunya melalui proses coaching. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengoptimalkan pembelajaran dan tentunya hasil dari pembelajaran murid diperlukan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga peserta didik kita diajarkan sesuai dengan zamannya. Peserta didik kita diajarkan sesuai dengan keinginan dan hobinya. Peserta didik kita diajarkan dengan minat. Peserta didik kita diarahkan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Terakhir, di modul ini juga kita mempelajari tentang modul 2.2 yang diantaranya adalah pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional tentunya memiliki arah yang sangat positif sekali. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekitar sekolah, di komunitas sekolah, memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk salah satunya adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan positif, dan yang terakhir, pembelajaran sosial emosional tentunya akan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ketika amanah di dalam sebuah pekerjaan, misalnya kita di dalam teman sejawat, seorang guru diamanahi untuk mengajar muridnya, maka akan muncul perasaan tanggung jawab atas pendidikan yang didapatkan semua peserta didik. Dalam hal ini, guru harus membimbing murid membuat keputusan yang bertanggung jawab, salah satunya dapat dilakukan dengan proses coaching juga. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh, mindfulness, untuk mewujudkan kesejahteraan,
komunikasi sosial emosional tersebut, yaitu kesadaran diri, pengenalan emosi, pengelolaan diri, pengenalan emosi dan fokus, kesadaran diri, munculnya empati, dan keterampilan sosial. Tentunya, pada akhirnya, mereka peserta didik kita dapat mengambil keputusan yang sangat bertanggung jawab diri, bangsa, dan negaranya. Terima kasih.